Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, saya Cureni Awana, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Losukon akan memaparkan bagaimana pemaparan tentang budaya positif yang kami jalankan di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang aksi nyata di mana peserta didik tidak suka dengan peraturan yang berlaku di sekolah, karena selama ini jika mereka melakukan indisipliner, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri mereka. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur di mana terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didiknya. Peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini masa tindakan. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Tahap kegiatan diseminasi ini merupakan pengimbasan budaya positif pada rekan guru di sekolah. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, maka sebelumnya terlebih dahulu saya melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan dengan rekan guru dan juga meminta izin kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur sangat terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif dari jalan CGP di sekolah. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Oke, 5 orang, 2 orang yang sudah berbuat prosesnya. Kalau Pak Budi sama Ibu Sur tinggal ujian ya. Jadi proses sudah selesai semua. Yang kita doakan kelima orang calon guru penggerak ini bisa sukses semua untuk menambahkan jumlah guru penggerak dari sekolah kita. Dan kami harapkan kepada ibu-ibu calon guru penggerak ini untuk selalu proaktif dan jangan pernah misinformasi masalah guru penggerak ini supaya bisa lulus semua nanti.
dan kepada guru-guru lain yang belum lulus. Kalau yang lama berapa semua? Ya, wawancara. Yang baru belum cukup umur, sabar dulu kan. Mudah-mudahan semuanya nanti jadi guru penggerak. Yang sudah lulus jadi guru penggerak, biar timbul motivasi yang belum lulus ini supaya lebih proaktif untuk membuat program-program di sekolah ini. Semakin banyak guru penggerak ini, semakin majunya sekolah kita, akan kita harapkan semakin bagusnya kualitas kepada anak-anak kita. Saya harapkan kepada Bapak Ibu selaku peserta disertasi untuk mengikuti acara ini dengan serius, karena ilmu yang disampaikan oleh CGP ini juga Bapak Ibu butuhkan nanti pada saat sudah mengikuti proses penyelesaian tugas untuk menjadi penggerak. Mudah-mudahan ketiga CGP kita bisa lulus semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini diseminasi calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Usukun dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman rekan guru semua yang sudah berhadir pada acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan untuk kebutuhan tugas dari pendidikan calon guru penggerak saya. peserta didik kita ini sudah tingkat yang tinggi SMA jenjangnya, tapi terkadang mereka
institusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan peserta didik, ya, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Tujuan dalam tindakan nyata budaya positif dapat terwujud visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Mungkin kita membuat visi misi sekolah itu juga bisa menciptakan budaya positif, jadi akan sinkron seperti itu. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Jadi pada diri peserta didik kita berharap akan terbentuk karakter disiplin yang kuat. Itu yang termotivasi dari motivasi intrinsik dari dalam diri para peserta didik yang kita harapkan, bukan karena faktor motivasi eksternalnya. Karena kalau dari faktor intrinsik berarti dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau karena faktor eksternal, seperti jika dia tidak disiplin, datang terlambat ke sekolah, maka akan diberikan hukuman berupa menyapu sekolah atau dan yang lain-lainnya, maka hal itu tidak akan membangun motivasinya. Selanjutnya, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Jadi berusaha pembiasaan positif itu kita tanamkan dari dalam diri peserta didik, bukan karena faktor dari luar. Meskipun kita ketahui faktor dari luar itu sangat mempengaruhi, ya. Kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi ini tujuan yang akan saya laksanakan pada pelaksanaan budaya positif ke depannya. Selanjutnya, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dan memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Jadi selama ini kita buatnya peraturan kelas. Kalau sekarang itu dirubah menjadi keyakinan kelas, dimana kalau peraturan itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan, jika dilanggar maka akan mendapatkan hukuman. Tapi jika keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan per individu di dalam kelas. Jadi kita bertanya kepada para peserta didik, apa yang akan kita jalankan keyakinan kelas. Jadi jika ada nanti yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka dia akan mendapatkan sanksi, ya. Selanjutnya, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Sangat berperan penting wali kelas dalam melaksanakan keyakinan kelas. Karena pada saat keyakinan kelas ini dibuat, itu adalah peran wali kelas dan seluruh peserta didik kelasnya. Kemudian minimal 70% peserta didik itu sudah menunjukkan membuatnya karakter positif seperti yang religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi poin-poin inilah yang akan kita harapkan nantinya kepada para peserta didik kita. Selanjutnya, budayanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekarang masih banyak juga kita jumpai anak-anak ini tidak menerapkan 5S. Sebagian sudah menjalankannya. Kemudian ada siswa yang beranggapan jika guru tersebut tidak masuk dan tidak mengajar ke dalam kelas mereka, maka itu bukan bagian dari gurunya. Jadi ketika berjumpa tidak perlu disapa, tidak perlu diberi senyuman, tidak perlu diberi salam. Itu masih ada sebagian anak-anak yang paradigmanya masih seperti itu. Jadi mereka menganggap gurunya yang masuk ke kelas mereka saja. Kemudian munculnya karakter berdaya nawar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan dari guru. Jadi kita berharap anak-anak kita ke depannya nanti lebih kritis, berani dalam mengungkapkan
reaksi ataupun tanggapan-tanggapan dari sebuah persoalan. Disiplin positif ini ada penerapannya, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang sudah ada dalam diri peserta didik itu yang mereka bawa sejak lahir, kodrat lahiriah dia itu, maka itu perlu kita kembangkan terus. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan itu pasti semuanya memiliki kebajikan yang universal. Tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan dia memiliki sifat yang buruk. Cuma itu perkembangannya itu tergantung bagaimana cara pendidikan orang tua, lingkungan sekitar dan lingkungan sekolahnya. Itu yang akan mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Selanjutnya, budaya positif lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Jadi sangat perlu para peserta didik itu nantinya dapat mengontrol dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian memiliki sifat-sifat yang terpuji, berakhlak mulia, selalu senantiasa baik di dalam setiap kegiatannya, sehingga terlihatlah budaya positif dalam dirinya. Kemudian dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena faktor eksternal seperti adanya paksaan, pujian atau hukuman. Seperti yang saya bilang tadi, sangat dibutuhkan itu motivasi intrinsik dari peserta didik, karena hal tersebut itu bawaan dari diri mereka. Kalau peserta didik itu melakukan budaya positifnya karena termotivasi oleh faktor eksternal, misalnya karena ingin dipuji orang, diberi hadiah, diberi uang misalnya, maka dia akan selalu melakukan budaya positif itu karena itu gitu, karena faktor eksternal. Jadi akan mematikan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa melakukan budaya positif itu bukan karena dia ingin memperbaikinya menjadi dirinya menjadi orang yang lebih baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang utuh. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud adalah perilaku siswa di sini. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti ada alasan dan tujuannya. Kemudian perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap kita itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti sandang, pangan, itu masuk ke bagian kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena siswa jika dia tidak makan pagi dari rumahnya, pasti pada saat dia mengikuti pembelajaran itu tidak akan fokus. Karena sarapan pagi itu sangat penting bagi anak-anak, karena itu akan meningkatkan potensi dia berpikir. Jadi diusahakan agar setiap anak keluar dari rumah ke sekolah itu harus sudah sarapan pagi. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Setiap anak itu memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jika kita mengajarkan anak menjadi anak dengan kasih dan sayang, maka dia akan tumbuh dengan berkasih sayang. Jika kita mendidik anak dengan cara emosional, dengan pukulan, maka dia akan besar, dia akan tahu cara memukul, dan dia selalu marah-marah bawaannya, karena itu yang dia lihat sehari-hari di rumah, seperti itu. Itu juga dengan seorang pendidik, kita harus bisa memilah antara masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah, imbasnya anak-anak, karena sebagian kita tidak bisa mengontrol emosi terkadang. Kemudian kita bawa ke sekolah, ada masalah di rumah, kita bawa ke sekolah, anak salah sedikit langsung berapi-api jadi masalahnya gitu.
penguasaan, di mana di sini anak-anak terkadang dia ingin diakui gitu. Makanya kenapa tingkat-tingkat SMA itu sudah mulai istilahnya itu mencari jati diri. Siapa aku? Bagaimana aku nantinya? Untuk apa aku ini? Kan seperti itu. Jadi disinilah fungsi kita sebagai seorang pendidik untuk bisa menstabilkan semua yang mereka butuhkan. Kemudian kebutuhan kebebasan, anak-anak itu pasti ingin bebas. Kenapa tingkat SMA itu anak-anak menganggap kita itu musuhnya? Contoh sekarang itu anak-anak jika diambil handphone dari tangannya, maka dia akan sangat marah kepada kita. Karena di pikiran mereka kita telah mengambil orang tuanya. Makanya mereka marah. Karena mereka sudah terbiasa dengan handphone sendiri, kita sendiri selaku orang tua, kemudian tanpa kita adanya mengontrol apa yang dilihat dan apa yang ditontonnya gitu. Sehingga pada saat kita ambil handphonenya, dia marah gitu. Karena beliau anak-anak menganggap kita sudah mengambil orang tuanya. Jadi fungsi kita sebagai orang tua itu sudah tidak ada lagi, sudah tergantikan oleh handphone kalau sekarang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak kan pasti juga butuh kesenangan. Mereka butuh bermain, butuh sesuatu yang membuat pikiran mereka itu menjadi fresh kembali gitu. Kadang terlalu banyak PR itu akan memberikan kejenuhan bagi anak-anak. Jadi kiranya kita para pendidik ini juga bisa sedikit memikirkan jika memberikan tugas, jika kita sanggup mengerjakannya, berarti berikanlah kepada peserta didik. Jika kita tidak sanggup mengerjakan tugas tersebut, janganlah memberikannya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang motivasi eksternal itu berarti dari luar, dan motivasi intrinsik berarti dari dalam dirinya sendiri. Yang dari eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk menghindari agar tidak diberi hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, melakukan sesuatu mendapatkan imbalan. Nanti kalau kamu berbuat sesuatu seperti ini, maka saya akan memberikan kamu ini. Jadi dia selalu akan memberikan mengharapkan imbalan gitu ya. Kemudian kalau untuk motivasi intrinsik, ini anak akan lebih menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita berharap anak-anak akan tumbuh dengan memiliki nilai intrinsik, karena ini yang akan sinkron dengan budaya positif nantinya. Kemudian dari ketiga motivasi perilaku manusia, ada mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam peserta didik adalah motivasi yang nomor 3, ya, motivasi intrinsik. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Posisi pertama itu penghukum. Jadi nanti kalau ada murid yang datang terlambat, langsung guru pasti akan marah-marah. Kamu sini selalu datang terlambat. Sekarang kalian lapangan 5 kali. Itu biasanya posisi penghukum. Jadi anak-anak sedikit salah langsung diberi hukuman. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ada anak melakukan kesalahan. Aduh, kamu ini bagaimana? Ibu sudah capek mengajar kamu, tapi kamu masih seperti ini. Jadi intonasi dan kalimat yang dikeluarkan itu membuat anak selalu merasa bersalah. Setiap apa yang dilakukannya, dia selalu merasa bersalah. Tidak ada yang benar yang dia kerjakan. Meskipun ada yang benar, tetap salah juga. Selanjutnya, posisi pemantau. Ada guru posisinya pemantau. Dia hanya mengecek dari absen, tugas yang dikerjakan, tanpa memberikan apapun refleksi terhadap peserta didik tersebut. Jadi dia hanya melihat, dipantau saja, dipanggil sebentar. Ini kamu absennya sudah
posisi manajer ini, guru akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi dalam setiap menyelesaikan permasalahannya. Kalau posisi manajer ini, guru akan lebih bijaksana dalam menyelesaikan atau menegur para peserta didiknya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa butuh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Agar anak-anak itu lebih terarah pada saat mereka melaksanakan pembelajaran di kelas, baik itu nanti dengan wali kelasnya sendiri ataupun dengan para guru-guru yang lainnya. Jadi ada anak terkadang dia hanya takut kepada wali kelasnya saja, karena itu dianggap mamanya atau bapaknya. Tapi untuk guru lain dia tidak takut. Jadi dia bisa melanggar keyakinan kelas itu sesuka hatinya. Tapi kalau jika kita sudah membuat keyakinan kelas dan ada sanksi jika dilanggar, maka anak-anak akan berusaha untuk mewujudkan budaya positif dan akan lebih disiplin pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Jadi keyakinan kelas dibuat adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik, bukan suka-suka hati. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Karena namanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, maka diterapkannya di sekolah. Kemudian keyakinan itu sebaiknya dibuat dalam bentuk print out, kemudian ditempel di kalau keyakinan sekolah berarti ditempel di dinding sekolah, atau yang keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Seperti tadi, jika posisi manajer, berarti kalau jika ada anak yang berbuat salah, maka kita selaku posisi manajer memanggil anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu kita bertanya dulu kepada murid tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan kita juga bisa mengatakan tidak semua orang itu sempurna. Saya juga dulu pernah berbuat salah seperti kamu. Jadi kita mengembalikan kepercayaan diri dia gitu, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi pada menstabilkan identitas, kita mencoba kembali meyakinkan dia bahwasannya dia bukan saat ini posisinya bersalah. Jadi mencoba mengembalikan keyakinan diri. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah, kita berusaha untuk menggali apa dan mengapa dia lakukan hal tersebut. Jadi kita tanya, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Karena setiap orang pasti memiliki alasan mengapa mereka melakukan sesuatu yang melanggar. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jika salah satu keyakinan kelas yang dia lakukan itu yang sudah dia langgar, maka kita mencoba kembali mereview peserta didik tersebut. Kemudian kita mencoba agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Mencoba kita tanya, menurut kamu bagaimana, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita mencoba membuat peserta didik itu bisa terlatih dan berpikir kreatif atau kritis dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dia hadapi. Jadi nanti jika kedepannya dia memiliki masalah, dia tidak akan
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dan pembelinya yang sudah menyampaikan tentang cara mengatasi siswa itu bagaimana. Tadi sempat saya dengar di poin keyakinan kelas sama peraturan ya. Itu di situ antara dua poin itu agak kurang mengerti ya Win. Tolong diperjelaskan lagi. Maksud saya kan antara keyakinan kelas dengan peraturan itu kan bukannya hal yang sama. Keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan peraturan yang dibuat juga berdasarkan kesepakatan yang sama juga. Maksud di sini kan yang saya ingin sampaikan bahwa antara dua poin itu sama-sama tujuan yang sama. Saya kira saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boy. Pertanyaannya saya coba menjawab. Yang dikatakan peraturan, contoh jika tidak memakai helm maka akan didenda 500.000 jika kena tilang. Itu peraturan sudah dikeluarkan oleh kepolisian. Pada saat peraturan itu dibuat, apakah ada polisi menanyakan kepada kita? Tidak. Kemudian jika keyakinan kelas kita buat, ya, pada saat kita buat keyakinan kelas, kita akan meminta kepada peserta didik, setiap peserta didik itu bertanya, oke, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama, apa yang harus kita buat? Tidak boleh menyela teman berbicara pada saat teman berbicara. Itu satu misalnya contoh. Berarti jika ada peserta didik pada saat temannya berbicara atau menyampaikan diskusinya dan dia menyela tanpa permisi, berarti dia sudah melanggar keyakinan. Keyakinan itu dibuat disepakati bersama. Kalau peraturan dibuat oleh sebelah pihak. Contoh tadi, jika tidak lengkap, tidak ada SIM, tidak ada SNK, tidak ada helm, denda 5 juta. Itu yang keluarin peraturan kepolisian. Jadi segala peraturan lalu lintas itu yang keluarkan kepolisian tanpa bertanya terlebih dahulu kepada masyarakat. Itu namanya peraturan. Kemudian jika peraturan dilanggar maka akan diberikan hukuman dan sanksi. Hukuman dan sanksi ini sama-sama beda tipis. Hukuman dan sanksi. Kalau hukuman diberikan itu pada saat Anda seketika melanggar peraturan. Contoh tadi, Pak Boy nggak pakai helm, kena tilang. Berarti kan Pak Boy dapat hukuman. Hondanya diambil, yang lainnya kemudian dibawa ke kantor polisi. Itu hukuman karena diberikan secara tiba-tiba. Jika sanksi itu sesuatu yang diberikan karena sudah memang konsekuensi dari hasil kesepakatan bersama. Contoh, membuat keyakinan kelas. Siswa harus berdiri di depan kelas. Misalnya ada keyakinan kelas yang dibuat seperti itu. Siswa harus berdiri di depan kelas jika berbicara pada saat guru sedang menjelaskan di depan. Misal itu dibuat keyakinan kelasnya. Dan itu semua disetujui oleh siswa. Jadi kalau ada peserta didik yang melanggar itu, dia berbicara saat guru menjelaskan, berarti sanksinya apa? Dia sudah tahu konsekuensinya. Dia harus berdiri di depan kelas. Makanya antara peraturan dengan sanksi itu beda tipis. Seperti itu. Gimana Pak Wan? Oke, terima kasih Pak Wan. Yang lain ada pertanyaan? Tapi semua itu sama-sama hukuman maksudnya. Cuma pada saat penerapannya aja itu berbeda. Hanya sedikit terkait dengan Miss Reni kan, mungkin itu yang kita dengar barusan itu adalah pemaparan
idealnya bagaimana seharusnya kita mendidik siswa di sekolah menjalankan budaya positif, itu kan kondisi ideal ya. Nah, sedangkan kita tahu siswa kita di sini karakternya itu berbagai macam. Ada yang lembut, ada yang keras, berasal dari latar belakang ekonomi, status, suku yang berbeda-beda. Yang ingin saya tanyakan, apakah kelima posisi kontrol ini tidak perlukah kita melihat kepada perbedaan karakteristik siswa? Karena mungkin pernah saya dengar apabila proses restitusi itu gagal, tetap terakhirnya itu kita balik ke hukuman gitu. Ya, jadi mohon tanggapan. Oke, baik, terima kasih Ibu Nazaria. Memang 5 posisi kontrol ini, kalau yang keempatnya itu disarankan tidak digunakan sebaiknya. Tapi kita juga akan melihat bagaimana kasus yang kita hadapi. Jika kasus itu fatal, tidak mungkin kita menggunakan yang manajer. Misal anak orang udah babak belur gitu, tidak mungkin kita menggunakan restitusi menggunakan manajer. Jadi tergantung bagaimana kasus yang kita hadapi. Kalau penggunaan restitusi ini, ada anak yang memang tidak bisa dipakai dengan menggunakan posisi kontrol manajer. Mungkin dia bisa lompatnya dengan posisi kontrol penghukum atau membuat dia merasa bersalah, baru dia kapok seperti itu. Mungkin masih bisa kita gunakan juga, tapi idealnya kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol sebagai manajer. Karena memang untuk merubah karakteristik anak yang sudah terbentuk dari dia umur 0 sampai sekian belas tahun kita jumpa dengan kita di sini, itu sangat sulit Bapak Ibu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran yang sangat-sangat seperti itu. Makanya sebaiknya kita para peserta pendidik ini harus lebih bijaksana dalam setiap menanggapi kesalahan yang para peserta didik kita lakukan. Karena anak jika kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka dia akan keras. Tapi kita kalau mengajak dia secara baik, yang paling riskan itu jika kita menggunakan kalimat itu yang menyinggung orang tuanya. Itu mereka sangat marah itu. Bisa menimbulkan rasa dendam di hatinya. Jika kita menyinggung orang tuanya, itu terkadang kan kita kalau udah marah kali kita gitu, kadang pun saya juga ada gitu, kamu ini gimana gitu, kalau kamu seperti ini beginilah cerminan orang tua kamu mendidik kamu di sekolah. Itu anak-anak pasti akan sangat marah kalau dengar seperti itu. Karena walau bagaimanapun baik gurunya, mereka tidak mau orang tuanya disalahkan. Jika kita balik posisinya, kita akan juga melakukan hal yang sama seperti itu. Makanya setiap anak itu kan dia memiliki intelijensi yang berbeda-beda. Yang pasti setiap anak itu adalah bintang. Jadi posisikan mereka di atas. Bagaimana cara memposisikan mereka di atas? Mereka senang disanjung Bapak Ibu. Jadi meskipun masih SMA, kalau kita panggil kakak, abang itu pasti mau apapun yang kita suruh. Pokoknya harus dengan lemah lembut seperti itu. Pasti mungkin akan bisa lebih sedikit kita akan bisa merubah gitu. Tapi memang agak sulit di awalnya. Kenapa Boy? Salah satu contoh yang sering saya hadapi kan sering saya menceritakan masalah jika menurut Ibu Penny sendiri kayak persoalan si Fadil kayak misalnya salah satu kasus ada juga di sekolah kita kan, kayak contohnya peserta didik si Fadil itu menurut Bu Eni sendiri apa bisa kita pakai 5 posisi kontrol dulu ini? Ya salah satu sifatnya mengekang, dia mengekang orangnya tidak suka diatur, membangkang dan tidak suka diatur. Terus dia
perlunya kebebasan dan tidak mau terikat. Dia terkadang pergi ke sekolah dia belajar, kalau ada moodnya dia belajar, kalau enggak ya tak belajar. Terus kalau dia sanggup duduk dengan guru menyampaikan materi dia dengar, kalau enggak sanggup ya dia keluar. Nah, sebagai guru yang sendiri, kalau misalkan memposisikan sebagai guru BK, bagaimana langkah guru ini untuk menyelesaikan permasalahan kayak sekarang ini? Mungkin permasalahannya kompleks ya, Pak Boy ya. Gitu. Kalau dari saya, misalnya posisi saya di BK gitu ya, saya akan coba menelaah dulu latar belakang keluarganya. Bagaimana ayah ibunya mendidik beliau pada saat masih kecil, itu kan sangat berpengaruh gitu. Seperti itu. Saya kasih contoh seperti ini Pak Boy. Saya dengan anak itu selalu bermusyawarah. Jika ada apa-apa yang mau mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mereka tetap selalu bermusyawarah menanyakan pendapat ayah saya dan ayahnya bagaimana gitu. Kemudian selalu kita memperlihatkan atau kepada mereka itu berbicara yang sopan dan santun. Meskipun mereka kecil, tapi mereka juga nggak mau dikasari. Apalagi sudah setingkat SMA, itu paling nggak mau. Dia tambah membangkang seperti itu. Itu faktor pendidikan yang dari kecil itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kayak anak saya yang nomor 1 itu, dia nggak tahu cara marahin orang, karena dia nggak pernah lihat kami marah gitu. Makanya jika anak dididik dengan kasih sayang, maka dia akan tumbuh dengan berkasih sayang. Saya bilang, kalau dia diajarkan dididik dengan dipukul, pasti dia akan pintar memukul orang gitu. Tapi kalau itu nggak pernah dia lihat di rumah, maka dia nggak akan tahu caranya memukul orang. Bercakap kasar itu nggak tahu gitu. Jadi sangat berpengaruh, karena pendidikan awal anak itu kan di rumah. Kalau di sekolah kita cuma bisa ketemu dia berapa jam, dalam sehari berapa jam, dalam seminggu berapa jam, seperti itu. Dan nggak terlalu signifikan ininya perubahannya yang kita dapati gitu. Hanya sekedar kita tahu ya duduk, karena kita guru BK kita konsultasi itu nggak bisa. Sedangkan kita berobat ke psikiater itu lama gitu. Saya aja dulu waktu peristiwa tsunami itu saya 6 bulan ke psikiater karena itu peristiwa itu gitu. Jadi tidak bisa semudah itu, apalagi dia sudah terpatron dari TK, SD, SMP, ketemu kita di SMA, sudah berakar, sudah maksudnya gimana ya? Kalau kayu itu udah tua kayak sepertinya, jadi udah kokoh dia dengan karakter dia yang seperti itu. Jadi kan agak sulit. Kalau butuh kesabaran, kita harus sering ke rumahnya, berdialog dengan orang tuanya seperti itu. Bagaimana orang tuanya menghadapi dia saat dia marah, itu kan sangat berpengaruh. Kalau anak lagi tantrum itu kita harus bagaimana? Ya kita harus tahu. Kalau anak lagi tantrum itu kita harus apa? Harus biarkan saja sampai selesai tantrumnya itu seperti itu. Jangan diapa-apakan. Diamkan saja sampai selesai. Jika sudah selesai, dia akan mendatangi kita. Tapi kalau dia lagi posisi tantrum, kita pukul, kita bentak, itu sangat fatal akibatnya. Jadi itu sangat berpengaruh. Pendidikan di rumah itu sangat berpengaruh. Itu menurut saya Pak Boy. Cara menyelesaikannya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus lebih berkonsultasi dengan orang tuanya. Kalau kita sebagai guru BK berarti kita harus ada visit gitu, kunjungan ke rumahnya. Kita buat jadwal berkala gitu, kita kunjungi orang tuanya, kita tanyakan bagaimana, apa-apa kebiasaannya gitu dilakukan di rumah. Selama ini kalau kita berobat ke psikiater itu kita nggak ditanya yang sekarang terjadi,
Tapi dari masa kita kecil itu direview kembali, sehingga mengapa bisa kita seperti sekarang ini gitu. Seperti itu. Jadi makanya berarti kita harus mereview dia, melihat dia posisinya pada saat dia dari TK, pertumbuhan dia dari TK, dia kemudian ke SD bagaimana, sampai dia ke SMP bagaimana. Itu yang tiga yang tadi itu yang harus kita selidiki. Baru kita bisa selesaikan masalah dia di SMA. Kalau enggak kita nggak akan nemu masalah dan penyelesaiannya. Karena seperti yang kita katakan tadi, dia sudah kuat, sudah kokoh dengan karakternya seperti itu. Kita baru ketemu dia di SMA, sedangkan dia sudah melewati praktik-praktik negatifnya itu sudah dari TK, dari SD, dari SMP. Jadi udah 3 jenjang dilewatinya. Kalau menurut saya tetap kembali ke pola asuh orang tua, karena kita guru di sekolah ini tidak banyak andil, Bapak. Saya bilang, jadi kalau nanti suatu saat anak kita sukses ke depannya, tidak banyak andil kita di situ. Jadi tidak usah kita merasa terlalu bangga ada andil kita dalam pendidikan dia, tidak. Kalau dia cerdas, memang bawaan lahir dia sudah cerdas gitu. Jadi kalau kita ketemu nanti dia sombong tidak menegur kita, janganlah berkecil hati gitu maksudnya. Karena kita hitung aja sekian jam sebelum kita ketemu dia di sekolah gitu. Jadi kalaupun dia bersikap seperti itulah berarti memang sudah karakternya gitu. Karena kalau enggak kita akan selalu menyalahkan diri kita. Padahal anak-anak itu tumbuh kembangnya itu awalnya kan memang dari rumah. Makanya diusahakan jika kita anak-anak itu bisa membaca Bismillah pertama, Al-Fatihah pertama, usahakan dari kita yang ajarkan, jangan dari tengku, karena itu akan seumur hidup sama dia. Jadi pahalanya nanti sudah tertentu, bukan bagi kita lagi. Sebenarnya itu kan harus bagian kita. Jadi usahakan itu kita yang pertama mengajarkan. Dari mulut kita dia dengar seperti itu. Mungkin itu akan lebih mengena jika didikan orang tua ketimbang didikan guru seperti itu. Jika tidak terjadi perubahan selama semua yang kita lakukan tidak terjadi perubahan, maka kita kembalikan ke orang tuanya atau memang dibiarkan saja. Kalau kita kembalikan ke orang tuanya, nanti kan pasti kita disalahin. Apa juga udah guru sekolah tinggi itu aja nggak bisa diselesaikan, ya kan? Yang Bapak Ibu harus ketahui, sekolah ini bukan laundry. Masuk anak Bapak Ibu kemari keluar bersih, masuk kotor keluar bersih, bukan seperti itu. Jadi kebanyakan orang tua menganggap jika ada anaknya yang nggak beres, semua salah guru. Tapi kalau anaknya yang berprestasi, orang tuanya yang ini, seperti itu, yang kelihatan. Jadi kalau masuk anaknya kembali jahat, harus keluar baik, nggak bisa seperti itu. Meskipun di daerah sana, di tahfiz Quran sana, juga ada yang anak-anak seperti itu. Tapi latar belakangnya mana? Semuanya bermuara dari rumah. Sudah diselidiki, semuanya bermuara dari rumah gitu. Makanya peran orang tua itu sangat penting. Kalau kita tanya siapa yang temani kamu belajar di rumah, gak ada yang pernah namanya saya belajar di rumah, Bu. Itu jawabannya. Orang-orang keluar dari keluarga kamu yang terdekat dengan kamu siapa? Gak ada, Bu, orang yang terdekat dengan saya di keluarga. Saya buat itu kemarin tes diagnostik, semua rata-rata jawabannya seperti itu. Jadi
Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terapannya Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Anak-anak tahu apa itu budaya positif? Tahu. Iya, apa coba? Budaya yang baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, budaya positif sesuatu yang dilakukan secara positif
kali. Itu namanya sanksi. Sesuatu yang sudah disepakati. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan kepada murid secara tiba-tiba. Contoh seperti tadi yang berbicara, itu kan tiba-tiba, tidak direncanakan maksudnya. Kalau sanksi tadi sudah direncanakan, tadi tidak direncanakan, itu hukuman. Hukumannya apa? Mereka harus pindah duduk. Itulah yang dikatakan hukuman yang diberikan secara tiba-tiba. Nah, iya, kalau sanksi sudah ada kesepakatan. Contoh, jika guru menerangkan ada siswa yang berbicara, siswa tersebut harus berdiri di depan kelas. Contoh sanksinya. Berarti nanti jika ada siswa yang berbicara saat guru lagi menerangkan, sanksinya apa tadi yang sudah disepakati? Iya, berarti dia harus berdiri di depan. Itu namanya sanksi. Sesuatu yang sudah direncanakan hukumannya maksudnya. Iya, seperti siswa yang telat. Disuruh apa siswa yang telat? Menyapu. Ada yang sholat duha. Itu sanksi namanya. Karena sudah disepakati oleh semua warga sekolah. Tapi kalau yang secara tiba-tiba, misal kamu kedapatan bahwa enggak, kalau handphone sudah disepakati enggak? Bawa rokok misalnya, itu sudah disepakati? Sudah, itu sudah disepakati. Kalau bawa rokok gimana? Iya, akan diskors berapa seminggu ya kalau kita cek? Seminggu kita kedapatan membawa rokok. Kalau kedapatan membawa handphone katanya,
dan hal-hal yang positif juga ya.